Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyatnya kesabaran Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ketika diboikot 3 tahun. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat, apalagi keadaannya berada dalam kondisi terasing, terpenjara, bahkan tersiksa dengan ketiadaan makanan dan kebutuhan pokok. Begitulah ujian yang dihadapi Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ketika diboikot oleh kafir Quraisy, pimpinan Abu Jahal. Kaum kafir Quraisy benar-benar memusuhi Nabi Muhammad karena dakwah Islam yang kian menyebar di kalangan Makkah. Bukit Abu Qubaish, bagian Makkah sebelah timur, menjadi saksi bisu peristiwa memilukan itu. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu sejak tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya diboikot di Syi'im atau di kediaman Abu Talib, letaknya di kaki bukit Abu Qubaish, bagian Makkah sebelah timur, dekat dengan bukit Shofa. Syi'im Abu Talib berbentuk sebuah pelataran sempit yang dikelilingi dinding batu terjal lagi tinggi. Tidak dapat dipanjat, orang hanya dapat masuk keluar dari sebelah barat melalui celah sempit setinggi kurang dari 2 meter yang hanya dapat dilewati unta dengan susah payah. Di tempat pengasingan itu, Nabi SAW ditemani pamannya Abu Talib dan para sahabat terkemuka. Kemudian beliau ditemani oleh Sayyidina Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang baru saja masuk Islam. Selama di tanah tandus yang panas itu, mereka hanya makan sesekali. Banyak anak yang kelaparan, bahkan tak sedikit yang jatuh sakit. Pasokan makanan di stop untuk mereka. Tak ada yang berani memberi bantuan kecuali mau menerima perlakuan sadis dari Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dalam Sirah Nabawi karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri yang bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Maktum diceritakan, segala cara sudah ditempuh kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Kepanikan kaum musyrikin Makkah mencapai puncaknya. Ditambah lagi mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib berkeras akan menjaga Nabi SAW dan membelanya mati-matian apapun resikonya. Kemudian perjanjian pemboikotan. Kaum musyrikin Makkah akhirnya berkumpul di kediaman Bani Kinanah di lembah Al-Mahsib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Kemudian tidak berjual beli dengan mereka, tidak berkumpul, tidak berbaur, tidak berbicara dengan mereka, hingga mereka menyerahkan Rasulullah untuk dibunuh. Mereka mendokumentasikan hal itu di atas sebuah sahifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Perjanjian itu digantungkan di rongga Ka'bah. Namun Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, selain Abu Lahab, tetap berpihak untuk membela Rasulullah. Mereka akhirnya tertahan di kediaman Abu Talib pada malam bulan Muharram tahun ke-7 dari Bisah atau diutusnya beliau sebagai Rasul. Isi perjanjian itu adalah, yang pertama, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang kedua, mereka tidak menikahkan putri-putri mereka dengan orang-orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, mereka tidak menjual sesuatu apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka tidak membeli sesuatu apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. 3 tahun di kediaman Abu Talib. Pemboikotan semakin diperketat sehingga makanan dan stok pun habis.
sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk ke Makkah atau dijual kecuali mereka segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib semakin kepayahan dan memprihatinkan. Mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik kediaman tersebut. Tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan keseharian kecuali pada Asyur al-Hurum atau bulan-bulan yang diharamkan berperang. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Makkah. Akan tetapi penduduk Makkah menaikkan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Benar-benar derita yang sulit bagi Nabi dan para sahabat. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad. Namun suatu ketika dia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya guna mencegah upayanya. Untung saja ada Abu Al-Bukhturi menengahi dan membiarkannya lolos membawa gandum itu kepada bibinya. Di lain pihak, Abu Talib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah. Untuk itu, dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putra, saudara-saudara atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah, sementara beliau diperintahkan tidur di tempat tidur mereka. Kemudian pembatalan Syaifah perjanjian. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun penuh. Barulah pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian terjadi pembatalan Syaifah dan perobekan lembaran perjanjian itu. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian itu. Di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha membatalkan Syaifah tersebut. Ketika paginya mereka pergi ke tempat perkumpulan. Zuhair datang dengan mengenakan pakaian kebesaran, lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kemudian menghadap ke khalayak seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga Syaifah yang telah memutuskan rahim dan zalim ini dirobek." Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyahut, "Demi Allah, engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu." Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotongnya, "Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mut'im menuju Syaifah untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakannya, kecuali tulisan Bismikallah, dengan namamu ya Allah, dan tulisan yang pada nama Allah di dalamnya, di mana rayap-rayap itu tidak memakannya. Lalu dia membatalkan perjanjian itu sehingga Rasulullah bersama orang-orang yang ada di kediaman Abu Talib dapat leluasa keluar. Sungguh kaum musyrikun telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi mereka tetaplah sebagai yang difirmankan oleh Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran Surat Al-Qamar ayat 2. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan bertambahlah mereka dari kekufuran ke kekufuran yang lebih lagi. Demikian kisah pemboikotan yang dialami Rasulullah dan para sahabat oleh kafir Quraisy karena khawatir menyebarnya dakwah Islamiyah.
Allah memberi pertolongan setelah Nabi dan sahabat menunjukkan kesabaran dan ketabahan luar biasa. Begitulah dahsyatnya kekuatan sabar, sehingga pertolongan Allah pun datang. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.